Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, Soli-Soliha? Semoga Soli-Soliha semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Baik, Soli-Soliha, hari ini Ustazah akan menjelaskan materi tentang perkembangbiakan tumbuhan. Namun, sebelumnya, mari kita bersama-sama membuka pelajaran hari ini dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang perhatikan gambar ini. Nah, di sini ada beberapa pohon, ya. Ada ketela pohon atau singkong, ada pisang, ada tumbuhan cocor bebek, ada bawang, kentang, dan lain-lain. Nah, tanaman sama dengan makhluk hidup lainnya. Tanaman juga mengalami pertumbuhan. Tanaman pun memiliki daur hidup dan cara yang berbeda dalam perkembangbiakan. Ada tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara alami, namun ada juga tanaman yang mengalami perkembangbiakan secara buatan. Nah, perkembangbiakan alami dapat dilakukan dengan biji atau tunas. Selain itu, juga dapat dengan umbi atau spora. Nah, apa itu spora? Nanti kita akan pelajari. Kemudian perkembangbiakan buatan adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia. Nah, namanya saja buatan kan, pasti ada bantuan manusia di situ. Nah, salah satu contoh perkembangbiakan tumbuhan dengan bantuan manusia itu adalah pencangkokan. Nah, kita akan bahas yang pertama, yaitu perkembangbiakan tumbuhan dengan biji. Sebagian besar tumbuhan berkembang biak dengan biji. Tumbuhan dewasa akan berbunga dan menghasilkan buah. Nah, jadi tumbuhan yang sudah besar akan berbunga, kemudian dari bunga itu akan menghasilkan buah. Nah, teman-teman bisa bayangkan atau bisa lihat di pohon mangga. Nah, sebelumnya pohon mangga itu kan berbunga terlebih dahulu, kemudian bunga itu akan menghasilkan buah. Nah, di dalam buah itu ada biji. Nah, dari biji tersebutlah mangga bisa tumbuh. Nah, di dalam buah terdapat biji. Nah, seperti Ustazah jelaskan sebelumnya ya. Biji berkembang menjadi tanaman baru. Nah, biji yang jatuh atau ditanam itu berkembang menjadi tanaman baru. Nah, tanaman baru tumbuh menjadi dewasa dan berbuah. Nah, ini contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan biji. Ya, ada mangga, rambutan, cabai, jeruk, tomat, apel, banyak lagi lain-lainnya. Sekarang kita bahas daur hidup tumbuhan biji. Nah, ini adalah salah satu contoh daur hidup tumbuhan semangka. Nah, kita lihat ya. Nah, semangka itu tumbuh pertamanya itu dari biji. Nah, setelah biji akan tumbuh menjadi tunas kecil. Nah, daunnya hanya sedikit, baru 2 atau bahkan 1. Nah, setelah itu seiring berjalannya waktu, tunas kecil tersebut tumbuh menjadi tumbuhan yang lebih besar, yang sudah mulai berdaun banyak. Kemudian, seiring berjalannya waktu, tumbuhan yang tadi daunnya hanya terbatas, kemudian berdaun semakin banyak. Nah, kemudian lama-kelamaan tumbuhan tersebut akan berbuah. Nah, jadi seperti inilah daur hidup tumbuhan berbiji. Nah, salah satunya itu adalah semangka. Nah, tadi kita sudah bahas tentang perkembangbiakan tumbuhan dengan cara dengan biji ya. Nah, sekarang kita akan bahas perkembangbiakan tumbuhan dengan cara tunas. Nah, apa sih tunas? Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Ustazah ulangi ya. Tunas adalah anakan yang tumbuh di dekat tumbuhan induknya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ada anakan, ada anaknya. Di sini juga ada pohon bambu. Nah, tumbuhnya tidak jauh dari tumbuhan induknya. Sama dengan cocor bebek. Nah, tumbuhnya di daun induknya.
Kemudian ada juga tunas yang tumbuh di daun induknya. Nah, kalau pisang itu tumbuhnya di pinggir-pinggir pohon induknya, sama dengan bambu kan? Namun ada yang tumbuh di daun induknya, yaitu tanaman cocor bebek. Nah, seperti ini ya. Jadi tunasnya itu dia ada tunas kecil-kecil tumbuh di daun induknya. Nah, kemudian nanti dia akan jatuh tunas itu, baru akan membentuk tanaman yang baru. Contoh tumbuhan yang bertunas adalah pisang, cocor bebek, dan pohon bambu. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ini ada pohon pisang, kemudian pohon bambu, dan lidah buaya. Nah, ini adalah tunas pohon pisang. Kecil aja tunasnya. Nah, ini tunas pohon bambu. Nah, ada satu lagi pohon tumbuhan yang berkembang biak dengan cara bertunas, yaitu lidah buaya. Nah, berikutnya adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan umbi. Nah, umbi itu adalah seperti buah ya, tapi dia tumbuh dalam tanah. Nah, perkembangbiakan tumbuhan juga dapat dilakukan dengan umbi, teman-teman. Ada umbi batang, ada umbi lapis, ada umbi akar. Nah, jadi jenis-jenis umbi itu yang pertama umbi batang, kemudian umbi lapis, dan umbi akar. Nah, kentang dan ubi jalar. Kentang dan ubi jalar adalah contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Teman-teman pasti suka makan kentang ya. Nah, kentang banyak mengandung karbohidrat, sama ubi jalar juga. Nah, ternyata kentang dan ubi jalar itu adalah tanaman yang berkembang biak dengan umbi batang. Adapun bawang, nih bawang, dan bunga bakung. Nah, ini bunga bakung, teman-teman. Berkembang biak dengan umbi lapis. Kenapa dikatakan umbi lapis? Karena di dalam umbinya itu berlapis-lapis. Nah, teman-teman bisa coba buka bawang ya. Kupas bawangnya, kemudian potong dua. Nah, di situ pasti banyak lapisan. Nah, sama bunga bakung juga seperti itu. Nah, sedangkan wortel, nah di sini ada lobak ya, hampir mirip dengan wortel. Dan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Nah, kenapa dikatakan umbi akar? Karena umbinya itu menyerupai akar. Nah, kan seperti ini. Begitu juga dengan singkong, ada serabut-serabutnya seperti akar. Nah, jadi itu perkembang biakan dengan umbi. Nah, sekarang kita lihat. Nah, ini kentang. Nah, kentang berkembang biak dengan umbi batang tadi ya. Sama ini ubi jalar berkembang biak dengan umbi batang. Sedangkan singkong berkembang biak dengan umbi akar. Baik teman-teman, itulah yang akan Ustazah jelaskan. Akan Ustazah lanjutkan di video berikutnya untuk perkembangbiakan buatan. Nah, setelah ini teman-teman tonton video berikutnya ya, yaitu perkembangbiakan buatan. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.